Halo, apa kabar? Di video kali ini saya bakalan sharing tentang bagaimana cara menyapih dengan cinta atau bahasa kerennya adalah winning with love. Ketika seorang anak masuk pada fase disapih atau diberhentikan dari minum ASI, itu pasti banyak yang namanya ibu menjadi galau. Aduh, tega, nggak tega harus nyapih anak. Tapi ya mau gimana lagi, memang menyapih itu penting bagi seorang anak, tergantung dari kondisi psikis ibu dan anak. Nah, awal dari proses menyapih itu adalah yang terpenting niat dulu, lalu kesiapan seorang ibu dan juga kesiapan seorang anak. Kita lihat dulu anak kita kira-kira udah siap disapi belum nih. Pastinya ibu-ibu di rumah juga dikasih tahu bagaimana cara menyapih anak, baik itu dari orang tua kita atau dari teman-teman kita. Ada yang ngasih tips pakai obat merah, ada yang kasih tips pakai plester ditutupin tuh payudaranya, ada yang kasih tips dikasih yang pahit-pahit supaya ketika anak menyusu, rasanya pahit terus jadi kapok. Nah, itu mungkin berbagai macam cara untuk menyapih anak. Namun, apakah itu baik bagi psikologis anak? Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut, ternyata itu ada efek trauma nantinya pada anak. Jadi dia merasa bersalah atau merasa takut ketika dia menyusu kepada ibunya. Ada rasa bersalah, ada rasa trauma dari diri dia. Kalau saya nyusu sama ibu saya, kasihan ibu saya berdarah karena kita yang ngasih lipstick. Atau misalnya, ternyata rasanya pahit, sekarang udah nggak enak lagi. Padahal ketika mengasihi itu, ketika kita memberi ASI itu bukan hanya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak kita, tetapi kedekatan batin, lalu ketenangan hati anak kita ketika mereka menyusu terhadap kita. Jadi bukan hanya sekedar memberikan nutrisi, namun ada dampak yang lebih dalam, yang lebih hangat antara ibu dan anak. Kalau kita pakai metode memberikan obat merah atau yang pahit-pahit di payudara kita, itu prosesnya mungkin akan lebih cepat ya ketika menyapih dibandingkan dengan proses menyapih dengan cinta atau winning with love ini. Namun seperti yang sudah saya katakan tadi, ada rasa trauma yang tertinggal di dalam diri anak, bahkan ketidakpercayaan anak terhadap ibunya ada di dalam diri mereka. Nah, kalau dengan winning with love ini tidak ada, insya Allah tidak ada rasa trauma terhadap kita dari anak kita. Kita juga lebih siap dan tidak ada drama yang berlebihan ketika kita menyapih anak kita. Nah, kenapa saya berpikir dan lebih memilih menggunakan winning with love ini? Karena pada awal mereka lahir, kita memberikan ASI kepada mereka dengan penuh rasa cinta dan kasih. Jadi, ketika waktunya mereka berhenti menyusu terhadap kita, kita akhiri juga dengan rasa cinta dan kasih. Jadi, tidak diakhiri dengan rasa trauma atau rasa takut. Nah, itu alasan saya mengapa menggunakan metode winning with love ini. Karena saya pikir ini adalah metode yang paling baik dalam menyapih anak. Kalau saya pribadi, saya udah ngasih tahu anak saya dari usia 1,5 tahun. Jadi pada waktu itu saya langsung ngomong sama anak saya kalau dia bakalan disapih. Nah, di usia 1,5 tahun itu saya terus beri pengertian sama dia. Jadi gini, saya ngomong gini, Dede, nanti kalau kamu udah 2 tahun, kamu udah gak nenek lagi sama ambu, tapi kamu minum air putih atau minum susu dari gelas atau botol minum ya. Saya berikan pengertian seperti itu setiap hari ketika menyusu. Jadi ketika dia menyusu langsung pada saya sambil ngobrol, sambil natap mata dia, sambil saya belai-belai, saya beritahu seperti itu. Nah, waktu malam-malam saya pakai botol minum yang ada sedotan ya. Nah, kalau bisa juga pakai itu training cup ya ibu-ibu. Nah, kalau siang hari saya baru pakai gelas atau pakai sedotan juga bisa. Jadi saya tidak mengalihkan dari payudara ke dot, tapi langsung ke gelas atau ke botol minuman. Itu tergantung kondisi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu mau mengganti ke dot, silahkan. Itu pilihan masing-masing, dikondisikan saja. Kalau saya pribadi memilih langsung ke gelas atau ke botol minuman.
Dari usia 1,5 tahun sampai mendekati usia 2 tahun, saya tidak berhenti memberikan pengertian kenapa dia harus lepas ASI. Saya juga tidak berhenti memberitahu dia bahwa nanti di usia 2 tahun dia sudah tidak menyusu lagi langsung pada ibunya, tetapi menggantinya dengan gelas atau pada botol minum, atau mungkin kalau ibu-ibu di rumah bisa pakai dot. Jadi saya terus berbicara seperti itu, ngobrol seperti itu pada anak saya ketika saya sedang mengasihi dia. Bisa sambil tatap-tatapan, bisa sambil belai-belai dia. Dan saya juga ngomong gini ke sama anak saya, meskipun nanti kamu nggak nenek langsung sama Ambu tetap sayang sama kamu, kita masih tetap bisa berdekatan, kita masih bisa peluk-pelukan, kamu masih bisa digendong. Kata-kata yang menenangkan hati dia sehingga dia merasa tetap nyaman meskipun nanti dia bakalan berhenti ASI dari kita. Nah, semakin dekat ke umur 2 tahun baru kita alihkan perhatian mereka dan memberi pengganti ASI. Jadi ketika waktunya mereka minta ASI atau nih udah jamnya nyusu nih, nah kita alihkan perhatian mereka sedikit demi sedikit. Contohnya di waktu-waktu yang dirasa tidak penting diberi ASI. Misalnya mau bobo siang, biasanya kan ASI dulu nih. Nah, kita alihkan perhatian mereka ke yang lain. Contohnya anak kita tuh lagi seneng banget baca dongeng A, kita bacain dongeng. Misalnya anak kita lagi seneng banget main mainan B, kita ajak mereka main mainan B. Atau misalnya dengan cara lain, dengan cara digendong. Jadi kita kasih tahu, nanti bobo siangnya jangan nenek dulu, kita bobo siangnya kita ganti pakai baca dongeng, atau misalnya nanti bobonya digendong aja. Nah, dari hal-hal seperti itu dimulai mau deket-deket umur 2 tahun. Terus misalnya ketika anak kita minta ASI, kita alihkan dengan pengganti ASI. Contohnya ganti ya pakai air putih, atau misalnya ganti ya pakai susu. Nah, kalau misalnya anak kita menolak ingin tetap ASI, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit kita masih berikan ASI, tapi dengan waktu. Misalnya neneknya bentar aja ya, nah, habis itu kamu bobo ya, nanti diusap-usap ya. Nah, itu sedikit demi sedikit bertahap, jadi jangan langsung tok berhenti, jangan, sedikit demi sedikit dengan penuh rasa kasih sayang dan kelembutan. Nah, setelah itu kurangi waktu menyusu. Jadi misalnya biasanya menyusu itu sehari 5 kali, kita kurangi jadi sehari 3 kali. Contohnya kalau tidur siang, sebelum tidur siang kita kasih ASI, kita ganti pakai air putih atau pakai susu. Nah, atau pakai baca dongeng, atau digendong, atau dibacain cerita-cerita, atau misalnya main-mainan dulu lah, itu tergantung ya. Nah, malam misalnya sebelum tidur biasanya kita kasih ASI, kita rubah dengan seperti tidur siang. Nah, kalau misalnya kan kalau tengah malam tuh biasanya suka kebangun-bangun beberapa jam sekali ya minta ASI. Nah, baru di situ boleh kita kasih ASI, atau misalnya ganti pakai yang lain juga bisa. Jadi tergantung kondisi, mau di waktu yang mana kita ganti ASI dengan yang lain. Selanjutnya adalah meminta bantuan ayah. Jadi ketika anak ingin menyusu, kita minta bantuan ayah. Contoh, ngajakin anak jalan-jalan atau main sama anak. Jadi kita minta bantuan sama ayah, karena ayah juga harus berperan penting dalam menyapih anak. Tidak hanya keterkaitan antara ibu dan anak saja, tetapi juga ada peran ayah yang turut membantu agar proses winning with love ini dapat berhasil dengan baik. Dan alhamdulillah saya berhasil menerapkan metode winning with love ini kepada anak saya. Anak saya berhasil menyelesaikan ASI eksklusif di usia 2 tahun dengan rasa bahagia, tanpa ada rasa trauma, tanpa ada rasa bersalah dari ibu terhadap anak maupun sebaliknya. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Teman-teman bisa share dan like video ini jika dirasa bermanfaat. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.